Selamat malam, Bung Kurnia. Selamat malam, Mas Aiman. Iya, saya ke Bung Arsul dulu. Bung Arsul, DPR sudah dapat informasi dari pemerintah soal ini? Ini tentu informasinya, Mas Aiman, dari apa yang disampaikan oleh Pak Menko Polhukam di media. Tentu di luar dari apa yang disampaikan oleh Pak Menko Polhukam di media, tentu kami ada pembicaraan informal lah, seperti itu. Oke, tentu ini tidak bisa mewakili seluruh Komisi 3, tapi saya ingin minta pendapat Pak Arsul, Bung Arsul. Apa yang kemudian ada di benak Bung Arsul ketika tim pemburu koruptor yang dulu pernah dibentuk di zaman Presiden SBY dan banyak kritikan karena tidak efektif, lalu kemudian dibentuk lagi hari ini. Apa yang kemudian ada di benak Bung Arsul? Ya begini, kalau kita mengharapkan bahwa tim pemburu koruptor itu kemudian bisa menangkap sebanyak-banyaknya para buronan, kalau hanya dari sisi itu saja tidak ada hal-hal lain yang dikerjakan, maka ya terlalu naif juga kita. Tadi Bung Kurnia misalnya menyebutkan ada faktor-faktor lain yang harus dikerjakan. Antara lain memperluas, memperbanyak perjanjian bilateral tentang ekstradisi. Kemudian juga atau paling tidak ada mengembangkan juga mutual legal assistance yang lebih lagi kemudian mempererat kerjasama kepolisian ya baik secara bilateral maupun melalui Interpol. Ini kan hal-hal lain. Jadi mau tim pemburunya itu dihidupkan kembali, kalau hal-hal lain tidak dikerjakan juga saya kira tidak akan memberikan katakanlah capaian yang lebih signifikan dari yang pernah dilakukan atau dikerjakan oleh tim pemburu koruptor itu. Oke, saya ke Bung Kurnia. Perlu bikin tim pemburu koruptor? Iya, sebenarnya sebelum masuk lebih jauh ke dalam tim pemburu koruptor itu, yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah mengevaluasi kinerja lembaga negara yang terkait dengan penegakan hukum. Misalnya mengevaluasi KPK, Kejaksaan, Kepolisian, dan juga otoritas imigrasi. Yang sebenarnya kalau kita lihat, praktis pemberitaan sepanjang tahun 2020 ini kerap kali ada silang pendapat antara penegak hukum dan juga otoritas imigrasi. Misalnya contoh misalnya ketika bulan Januari yang lalu ada pernyataan yang tidak benar disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly terkait dengan keberadaan Harun Masiku. Yang kedua, beberapa waktu lalu terpidana kasus korupsi yang mana sudah dikenakan hukuman uang pengganti 546 miliar, Joko Chandra bisa lalu lalang tanpa sepengetahuan kejaksaan, tanpa sepengetahuan kepolisian, tanpa sepengetahuan dirjen imigrasi. Ini dulu yang difokuskan oleh pemerintah daripada harus memikirkan kemudian tim pemburu koruptor yang sebenarnya seperti Mas Aiman sampaikan, tahun 2004 sempat dibentuk, tapi dari target 16 buronan hanya berhasil 1 ditangkap oleh tim pemburu koruptor bentukan rezim kepemimpinan Pak SBY. David Nusa Wijaya. Itu yang berhasil ditangkap oleh tim pemburu koruptor. Kasus Bank waktu itu ya? Hanya 1 dari 16 target? Ya. Artinya gagal dong? Iya, praktis memang bisa dibilang gagal. Dan tim pemburu koruptor TPK kali ini juga berpotensi untuk hal yang sama? Kalau struktur penegak hukumnya tidak dibenahi, yang mana tim pemburu koruptor kalau menggunakan logika pikir Pak Mahfud kan isinya adalah penegak hukum itu lagi. Berarti kan kalau tidak dibenahi akan berpotensi permasalahan yang sama terjadi di kemudian hari. Itu logika sederhananya. Selain dari itu juga yang penting dikedepankan adalah persoalan mutual legal assistance, persoalan ekstradisi, dan juga hubungan informal antara government Indonesia dengan pemerintah negara terkait. Dan semua itu bisa dilakukan tanpa membentuk tim pemburu koruptor? Iya, sebelum ke sana kita harus membenahi sektor-sektor ini dulu. Artinya percuma dong membentuk tim pemburu koruptor, atau jangan-jangan hanya citra? Betul hanya citra, Bung Arsul Sani, Pak Arsul Sani? Tidak penting, tidak perlu, karena bisa jadi dengan informasi lain, bisa jadi juga dengan upaya-upaya lain, selesai kok tanpa membentuk tim pemburu koruptor. Benarkah demikian? Ya, begini, kita itu tidak bisa juga kemudian belum apa-apa kemudian sudah mengambil kesimpulan bahwa tidak perlu tim pemburu koruptor. Ini banyak aspek yang memang harus dikerjakan. Tapi juga tidak bisa kemudian belum apa-apa kemudian sudah juga hanya mengandalkan tim pemburu koruptor, optimisme kita
akan menjadi bertambah. Kan berdasarkan data Pak Arsul, ada 2004 yang target 16 koruptor ditangkap hanya 1. Lalu kemudian untuk sekarang ada hal-hal yang lebih signifikan. Tadi termasuk juga Pak Arsul juga katakan bahwa bisa memperbaiki ABC tanpa kemudian membentuk tim pemburu koruptor terlebih dahulu. Hal-hal yang kemudian signifikan adalah bisa dilakukan diantaranya tadi mutual legal assistance, kemudian ekstradisi, kemudian penguatan lembaga hukum. Ya semuanya itu harus dikerjakan, tetapi kalaupun kemudian mau dibuat, katakanlah tim pemburu koruptor, kalau bagi saya pertama formatnya harus diubah, ya. Kalau tim pemburu koruptor yang dulu, itu kan backbone-nya ada di kejaksaan, karena itu diketuai oleh wakil jaksa agung. Nah saya sudah sampaikan kepada Pak Mahfud dan juga melalui media, lebih bagus ini dibikin semacam desk di bawah Kemenko Polhukam. Nah, anggotaannya juga jelas. Orang-orangnya yang akan duduk di situ integritasnya juga jelas. Itu kan harus semua. Tetapi sekali lagi itu hanya satu aspek saja. Banyak aspek lain yang harus dikembangkan. Yang saya kira kita semua juga sudah tahu ya tentang perlunya memperbanyak perjanjian ekstradisi. Ini menarik, Bung Arsul. Dan juga kerjasama bilateral. Baik, Anda katakan tadi sebaiknya berupa des di Kemenko Polhukam dan kemudian orang-orangnya dipilih yang kemudian punya track record, rekam jejak, integritas yang baik. Termasuk juga orang-orang dari luar mungkin? Yang maksud Anda orang-orang dari luar itu? Di luar penegak hukum yang ada misalnya untuk kemudian menjadi think tank dan lain sebagainya, di luar jaksa dan polisi. Ya tentu dong, artinya kita ini kan harus terbuka. Negara ini kan tidak hanya perlu kemudian diisi oleh hanya katakanlah jajaran penegak hukum untuk urusan penegakan hukum. Kalau memang ada teman-teman termasuk dari masyarakat sipil yang juga bisa memberikan masukan, mau kerja-kerja konkret, ya mengapa tidak juga? Itu untuk kita buka, gitu loh. Jadi semacam tim pencari fakta, semacam tim pemburu koruptor, tapi yang kemudian menjadi tim pencari fakta dan secara berkala memberikan informasi terbuka kepada masyarakat. Ini ide bagus. Bagaimana nanti tanggapan Anda? Kita akan segera kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.